Halo, apa kabar adik-adik semua? Wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Udah pada mandi belum? Nah, halo adik-adik, gimana kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, ingat jangan lupa cuci tangan, harus sering-sering cuci tangan ya sekarang ya. Terus juga makan makanan yang bergizi adik-adik ya, makan sayur, makan buah ya, itu bagus untuk tubuh. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau membawakan satu cerita. Ceritanya apa sih? Kenapa? Bagus ya, bantu kakak ya? Wah, terima kasih adik-adik. Karena bantu ini ada hubungannya nih sama cerita kita hari ini. Ceritanya apa sih adik-adik? Apa ya? Sebelum cerita, seperti biasa, yuk sebelum kita mulai, kita lipat tangan dulu ya. Taruh di depan dada, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semuanya. Oke, yuk. Bapak, terima kasih atas segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapak, saat ini kami mau mendengarkan satu buah cerita tentang seorang ratu. Biarlah Bapa kiranya dari ratu ini kami boleh mempelajari banyak teladan untuk hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, cerita hari ini kakak mau cerita tentang seorang ratu. Ratu siapa adik-adik? Oh enggak? Ratu siapa? Betul. Ratu Esther. Waduh, siapa yang udah tahu ceritanya tentang Ratu Esther? Banyak ya. Nah, adik-adik di rumah yang sudah membawa Alkitab, nanti adik-adik bisa buka Alkitabnya di kitab Esther pasal 1 sampai 8 ya. Nanti adik-adik, karena ini panjang, jadi adik-adik bisa baca ya nanti setelah acara ini. Nah, adik-adik bisa baca ceritanya di Alkitab. Nah, ini sekarang kakak mau cerita dulu nih tentang si Ratu Esther ya. Di sebuah kerajaan, namanya kerajaan Persia adik-adik, ada seorang raja yang bernama Ahasiweros. Nah, Raja Ahasiweros ini punya satu orang ratu, namanya Ratu Wasti. Nah, tapi sangat disayangkan, Ratu Wasti ini tidak taat. Itu kenapa Raja Ahasiweros mencari pengganti buat Ratu Wasti. Nah, jadi tadi di kerajaan Persia itu ada seorang raja ya, namanya Raja Ahasiweros. Ahasiweros ini, raja ini punya seorang ratu namanya Ratu Wasti. Tapi sayang Ratu Wasti ini kan hidupnya nggak taat adik-adik. Nah, terus sama Raja Ahasiweros, Ratu Wasti diganti. Nah, akhirnya Raja Ahasiweros ini bilang ke hamba-hambanya nih, ke pelayannya yang ada di istana ya, bilang, tolong disebarluaskan ya kalau aku mau cari pengganti untuk Ratu Wasti gitu. Nah, akhirnya berita ini didengar oleh salah seorang pria namanya Mordekai. Nah, Mordekai ini siapa sih? Nah, Mordekai ini sebenarnya dia itu punya keponakan. Namanya siapa? Esther. Nah, Mordekai ini terus bilang sama Esther, Esther, itu loh si Raja Ahasiweros tuh lagi cari ratu pengganti buat Ratu Wasti. Coba deh kamu ikut. Nah, Mordekai bilang begitu. Nah, kira-kira Esther mau ikut nggak? Ikut dong. Nah, akhirnya si Esther ini menuju ke istananya Raja Ahasiweros.
Nah, setelah setelah melewati beberapa ujian, wah, ya kan? Kan kalau untuk pemilihan ratu itu kan nggak mungkin asal pilih ya adik-adik ya, nggak mungkin asal cantik ya. Nah, pasti kan ada harus dites apa dulu, dites apa, baru dipilih. Nah, akhirnya Esther terpilih menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Nah, wah, senang sekali Raja Ahasiweros karena dapat penggantinya Ratu Wasti. Nah, Esther ini selain parasnya cantik, wajahnya cantik, dia juga hidupnya taat ya adik-adik ya. Nah, tadi Mordekai itu siapanya? Pamannya Esther ya, pamannya Ratu Esther. Nah, si Mordekai akhirnya juga ikut di istana Raja Ahasiweros bersama Esther. Nah, satu ketika ada seorang pekerja istana, wah, namanya Haman. Nah, Haman ini orangnya maunya selalu dihormati adik-adik. Ya. Nah, satu ketika pada waktu Haman ini lewat, itu semua pegawai istana itu harus nunduk menyembah, ya, nunduk menyembah ke Haman. Tapi ada satu orang yang tidak tunduk menyembah kepada Haman. Siapa adik-adik? Ada yang tahu? Betul, Mordekai, pamannya Esther ya. Mordekai tidak mau menyembah Haman karena dia hanya mau menyembah kepada Allah, kepada Tuhan ya. Nah, begitu Haman tahu, marah adik-adik si Haman. Nah, Haman marah. Ini yang lainnya menyembah aku, tunduk menyembah aku. Kenapa dia enggak? Nah, si Haman tanya sama Mordekai, kenapa kamu nggak menyembah aku? Enggak, aku nggak mau menyembah kamu. Aku hanya mau menyembah Tuhan Allahku. Waduh, hebat ya Mordekai ya. Wah, jawabannya Mordekai itu membuat Haman marah, sangat marah. Nah, saking marahnya Haman, dia bilang kepada semua prajurit yang ada di istana Raja Ahasiweros. Dia bilang begini, itu loh, Mordekai itu tidak mau tunduk menyembah aku pada waktu aku lewat. Gak sopan, gitu. Marah dia. Aku akan menghukum dia dan aku akan membunuh semua bangsa Mordekai yang tinggal di sekitar kerajaan ini. Wow, Mordekai sama Esther itu orang Yahudi adik-adik. Jadi Haman mau membinasakan semua orang Yahudi yang tinggal di sekitar istana. Waduh. Nah, sampai segitu marahnya ya adik-adik Haman hanya karena Mordekai tidak mau tunduk menyembah dia. Wah, gawat ini adik-adik. Nah, tapi Mordekai mengetahui ide atau kemarahan dari Haman. Nah, akhirnya Mordekai bilang kepada Esther, karena waktu itu kan Esther sudah jadi ratu ya adik-adik ya di kerajaan Raja Ahasiweros. Nah, Mordekai datang kepada Esther. Dia bilang, Esther, tadi itu waktu Haman lewat, aku itu tidak tunduk menyembah dia. Karena aku gak mau. Karena aku hanya mau menyembah Tuhan Allahku. Jadi aku tidak tunduk menyembah dia waktu dia lewat. Kan gak salah. Ini Haman marah loh Esther.
Itu, bilang gitu. Nah, terus Haman itu mau menghukum aku. Dan yang parahnya, Haman ini mau membinasakan semua bangsa kita yang ada di sini. Semua bangsa Yahudi, adik-adik. Waduh, begitu Ratu Ester mendengar berita itu, wah, Ratu Ester sedih, adik-adik. Ratu Ester langsung, oh Tuhan, gimana ini? Kok Haman sampai kayak gitu? Marahnya, dia mau membinasakan kita semua bangsa Yahudi yang ada di sini. Wah, seketika juga Ratu Ester bilang begini sama Mordekai. Ya, baiklah, kalau begitu aku akan laporkan ini ke Raja Ahasiweros. Nah, akhirnya Ester sudah berencana ya untuk melaporkan rencana jahat Haman ya ke Raja Ahasiweros. Tapi sebelumnya Ester dan Mordekai itu mengajak semua bangsa Yahudi yang ada pada saat itu untuk berpuasa selama 3 hari dan berdoa, adik-adik. Supaya apa? Kenapa sih kok mereka semua diajak berdoa dan berpuasa? Ya, karena Ester memohon kepada Tuhan supaya bangsa Yahudi diselamatkan. Nah, akhirnya mereka berpuasa, berdoa selama 3 hari. Nah, pada hari yang ketiga, Ratu Ester mendatangi Raja Ahasiweros. Seperti janji Ratu Ester ya, Ratu Ester mau melaporkan perbuatan atau ide jahatnya Haman ya, yang mau menghukum Mordekai dan membinasakan semua bangsa Yahudi hanya karena Mordekai tidak mau tunduk menyembah kepada Haman pada waktu Haman lewat. Nah, karena menghadap Raja Ahasiweros itu tidak gampang ya adik-adik ya. Nah, tapi Tuhan membantu Ester untuk bisa menghadap Raja Ahasiweros. Akhirnya Ratu Ester berhasil menghadap Raja Ahasiweros dan melaporkan semua ide jahat atau rencana jahat dari Haman. Nah, setelah dilaporin, akhirnya Raja Ahasiweros bilang begini, oke, panggil Haman. Wah, Haman dipanggil adik-adik sama Raja Ahasiweros. Nah, panggil. Nah, dipanggil nih Hamannya. Iya Rajaku, saya dengar kamu punya rencana jahat ya? Kamu mau membinasakan bangsa Yahudi dan menghukum Mordekai hanya karena dia tidak tunduk menyembah pada saat kamu lewat. Apakah itu benar? Wah, iya Raja, benar. Wah, udah adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi sama Haman? Begitu Raja Ahasiweros mendengar pengakuan dari Haman, ya, Raja Ahasiweros akhirnya menghukum Haman. Wah, malah Haman yang dihukum ya adik-adik ya. Padahal tadi niatnya Haman mau menghukum siapa? Mordekai. Dan membinasakan semua bangsa Yahudi. Nah, ternyata Raja Ahasiweros malah menghukum Haman dan membatalkan semua rencana jahat dari Haman yang akan membinasakan semua bangsa Yahudi. Wah, berarti Tuhan berhasil menyelamatkan semua bangsa Yahudi. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Ratu Ester walaupun dia seorang wanita, seorang perempuan, tapi dia berani membela bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Dan Ratu Ester ini tahu bahwa dia tidak bisa memakai kekuatannya sendiri. Tapi dia memohon kepada Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa kepada Tuhan, meminta supaya bangsanya diselamatkan. Wah, hebat ya adik-adik ya. Nah, itu cerita kita hari ini tentang si Ratu Ester. Oke, yuk
Adik-adik, kita lipat tangan lagi. Kita berdoa untuk mengakhiri firman hari ini. Terima kasih Bapak untuk cerita Ratu Ester yang sudah kami dengar. Kami banyak belajar dari cerita Ratu Ester ini Bapak. Walaupun ia seorang wanita, tapi ia mampu membela bangsa Yahudi yang akan dibumi hanguskan oleh Haman. Kami anak-anakmu, anak-anak Tuhan yang hebat. Kami mau membela teman-teman kami yang tertindas, teman-teman kami yang mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Biarlah Tuhan banyak hal, banyak nilai positif dari Ratu Ester yang bisa kami pelajari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, tadi ceritanya tentang Ratu Ester ya, yang membela bangsanya ya, membela bangsa Yahudi yang akan dibinasakan sama Haman. Nah, adik-adik juga harus bisa, walaupun kecil, tapi harus berani juga membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mendapat perlakuan tidak adil. Mungkin teman dari adik-adik sendiri ya. Nah, tadi cerita sudah selesai, teman sudah selesai. Sekarang kita masuk ke apa? Challenge time. Nah, challenge minggu ini yang pertama hanya ada satu, tapi digabung ya adik-adik ya. Didengarkan baik-baik ya. Nah, challenge-nya adalah menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 14 ayat 26 sambil adik-adik memakai baju atau kostum ala raja atau ratu tapi kreasi sendiri ya. Nah, mungkin bisa pakai jubahnya dibuat dari apa, nggak apa-apa, pokoknya ala-ala raja, ala-ala ratu ya. Kalau cowok jadi ratu, kalau cowok jadi raja ya adik-adik ya. Aduh maaf nih, karisma salah bicara ya. Kalau cowok ya jadi raja ya kan, kalau cewek jadi ratu. Jadi berdandan ala raja atau ratu dengan kreasi sendiri. Kak, boleh nggak sih bikin pakaian ala-ala raja atau ratunya dibantuin mama papa? Boleh. Minta dibantu sama orang dewasa yang ada di rumah juga boleh adik-adik. Tapi adik-adik juga harus ikut tetap mengerjakan ya. Jadi jangan nih ya mah, nih apa, papa mama aja yang kerjain. Jangan ya adik-adik ya. Tapi adik-adik juga harus ikut mengerjakan ya. Nah, nanti pada waktu adik-adik membuat video menghafalkan ayat hafalan tersebut, adik-adik sudah pakai ya kayak gini boleh deh gitu kan nih. Kayak Karisma misalnya pakai bandunya dari ini mahkotanya Karisma buatnya dari paper cup ya, terus dikasih renda-renda dan bunga. Nah, itu udah oke deh, itu udah boleh gitu ya. Nah, sambil menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 14 ayat 26. Dah, itu aja challenge-nya minggu ini buat adik-adik semua. Jangan lupa di video dan dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik, kakak rasa sudah selesai sekolah minggunya. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!